Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai mengkaji sebuah kitab yang penting berkaitan dengan akidah Islamiyah, karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama kelahiran Mandailing yang mengajar dan berjaya di Masjidil Haram. Beliau wafat pada tahun 1965 Masehi. Buku yang ada di depan saya ini merupakan syarah daripada kitab Salaf yang sangat tua berjudul Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Baik, buku ini asalnya berjudul Perisai bagi sekalian mukallaf atau simpulan atas madhab salaf, karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana sering saya ingatkan, sering saya kutip perkataan Al-Qadi Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala di awal syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, fa inna syarafal ulumi bi syarafi al-ma'lum. Sesungguhnya ilmu itu, kemuliaan ilmu itu berbanding lurus dengan apa yang diketahui. Dan dalam masalah akidah ini yang kita ketahui siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang menyangkal bahwa Allah ta'ala adalah zat yang paling mulia, zat yang paling tinggi, zat yang paling agung. Oleh karena itu, masalah akidah ini adalah masalah yang sangat penting, masalah yang sangat urgen, sehingga tidak layak bagi seorang muslim untuk tidak mempelajarinya atau bahkan sama sekali tidak peduli terhadap akidah. Ya, jangan seperti nanti yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala Rasul menceritakan tentang macam-macam orang yang dimasukkan ke dalam kuburan. Ada di antaranya ketika dimasukkan di dalam kuburan ditanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa madinuka, siapa Tuhanmu, siapa rasulmu, apa agamamu? Maka orang mukmin akan mengatakan, aku adalah Tuhanku adalah Allah, rasulku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Ketika ditanya dari mana Anda tahu jawaban ini? Maka orang mukmin itu mengatakan, karena aku membaca dan belajar. Sedangkan orang kafir, orang yang ragu-ragu terhadap agamanya, maka ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, ya siapa nabimu, apa agamamu, dia hanya bingung. Apa yang mau dijawab? Tidak tahu apa yang mau dijawab. Ya, dia terus kemudian mengatakan, ketika tidak bisa menjawab, sami'tun nasa yaqulun faqultuhu. Aku dengar orang mengatakan A, aku pun mengikutinya. Dan ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa saya manusia itu ada tiga golongan. Ada satu alimun rabbani, yang kedua adalah penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan, ya, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu mungkin kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita berada di atas jalan keselamatan, karena kita senantiasa belajar, senantiasa kita mempelajari kebenaran, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan undang-undang terbaik ya, yang pernah Allah turunkan. Kemudian yang terakhir adalah orang yang mengikuti seruan. Ikut apa? Tren. Ngikut yang namanya sesuatu yang booming. Sesuatu yang lagi dibicarakan oleh banyak orang, diikuti. Dan orang yang semacam ini pasti akan berganti-ganti keyakinannya, berganti-ganti akidahnya. Ya. Maka inilah orang yang atba' kulli naikin, mengikuti setiap seruan, mengikuti setiap tren yang ada. Ya, oleh karena itu, hendaknya kita menjadi orang yang nomor satu, kita menjadi orang yang nomor dua. Minimal kita menjadi orang yang nomor dua, yaitu orang yang belajar
di atas jalan keselamatan. Nah, ini orang yang kedua, orang munafik dan orang-orang yang ragu terhadap agamanya, orang kafir, ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia bingung. Sami'tun nas yaqulun faqultuhu. Aku dengar orang mengatakan sesuatu, aku pun mengikutinya. Aku pun mengikuti kata orang tersebut. Ya, ketika kemudian malaikat mengatakan, "Kamu tidak tahu?" Kemudian kamu juga tidak mau belajar, tidak mau membaca. Maka ikhwan akhwat sekalian, ini adalah hal yang penting yang patut kita fahami bersama, bahwa belajar itu tidak ada batasnya. Sekarang kita sudah selesai dari kuliah, ada yang mungkin baru selesai dari SMP ataupun SMA, itu baru belajar yang salah satu, ya, sekolah atau bangku sekolah merupakan salah satu dari sekian banyak wasilah belajar. Ya. Sedangkan belajar itu sendiri tidak dibatasi oleh sekolah atau bangku sekolah, atau bahkan oleh ijazah sekalipun. Mau orang itu profesor, mau orang itu sebagai orang yang paling dituakan di satu negeri karena ilmunya, maka kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, orang itu ya akan senantiasa dikatakan sebagai seorang alim manakala dia masih merasa bodoh. Ya, semakin kita mendalami agama ini, selain kita semakin kita menyelami ilmu ini, kita semakin mengerti bahwa kebodohan kita ini jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi daripada pengetahuan apa yang kita dapatkan selama ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kitab Syarah Aqidah Thahawiyah ini asalnya dicetak di Mesir. Ya, setelah dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, beliau kemudian mencetak di Mesir atas asas atau percetakan milik salah seorang ulama Melayu juga, yaitu Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Mandili, Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhar, seorang ulama Al-Azhar, ya, salah seorang ulama Al-Azhar Mesir asal Malaysia. Walaupun ketika saya pernah membaca tentang biografi beliau, asal muasal orang tua beliau ini sebetulnya dari Padang. Kemudian hijrah ke Malaysia, beranak pinak di sana, dan ketika bapaknya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ini kemudian menetap terus-menerus ke Marbau, ya, ke salah satu tempat di Malaysia, salah satu negeri di Malaysia, mereka berdua ke Mekah, ya, menunaikan ibadah haji, dan di Mekah itulah Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dilahirkan, kemudian besar, tidak lama kemudian usia belasan tahun kembali ke Malaysia, dan beliau belajar kepada ulama-ulama di Malaysia. Kemudian setelah itu beliau belajar ke Al-Azhar dan mendirikan sebuah percetakan yang cukup terkenal pada waktu itu bernama Matba'ah Al-Anwar, yang kemudian mencetak kitab-kitab ulama-ulama Melayu. Ya, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi sendiri memiliki ensiklopedi hadis yang besar bernama Bahrul Madhi, yaitu sebuah syarah terhadap ringkasan Sunan At-Tirmidzi. Dan ringkasan maupun syarahnya ini juga merupakan karangan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala. Maka kitab Syarah Aqidah Thahawiyah ini awal muasalnya dicetak di Mesir, walaupun penulisnya sendiri hidup dan mengajar di Masjidil Haram. Kitab ini diawali dengan mengemukakan biografi pengarang kitab matan, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, pengarang bagi matan Al-Aqidah At-Tahawiyah yaitu ikutan yang sangat alim. Maksudnya ikutan yang sangat alim ini adalah qudwah, ya, qudwah, atau yang kalau bahasa Indonesianya adalah apa? Panutan, ya, adalah panutan, uswah, ya. Lagi yang hafidh, seorang alim dan hafidh. Maka Abu Ja'far At-Tahawi ini seorang ulama hadis. Ya, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azdi Al-Misri At-Tahawi Al-Hanafi. Diperanakkan ia di kampung Toha sebelah darat
negeri Mesir pada tahun 239 Hijriah yang bersamaan pada tahun 853 Masehi. Dan mengaji ia akan ilmu fikih mula-mula atas saudara bondannya, mamaknya Al-Muzani. Jadi Al-Muzani. Jadi awal-awalnya Abu Ja'far At-Tahawi ini belajar fikih mazhab Syafi'i. Dari siapa? Dari saudara bondannya, mamaknya, artinya pamannya. Atau ada yang mengatakan Al-Muzani ini adalah istri daripada ibunya At-Tahawi, murid bagi Imam Asy-Syafi'i. Muzani ini sendiri adalah salah satu di antara sekian banyak muridnya Imam Syafi'i yang terkenal. Kemudian berpindah ia kepada mazhab Hanafi, dari Syafi'i jadi Hanafi, dan ini jarang terjadi ya, perpindahan dari mazhab Hanafi ke Syafi'i atau Syafi'i ke Hanafi. Tapi kalau Hanafi ke Syafi'i banyak. Ya, banyak. Kemudian berpindah ia kepada mazhab Hanafi hingga jadi ia ketua bagi sekalian pengikut Imam Abu Hanifah di Mesir. Ya, menjadi ulama besar, panutan ulama-ulama Hanafiyah di Mesir bahkan di seluruh dunia. Sampai sekarang kitab beliau masih terus dipelajari dan menjadi rujukan dan referensi penting dalam mazhab Hanafi. Bahkan bukan saja dalam mazhab Hanafi, juga menjadi referensi penting dalam seluruh kalangan ulama mazhab. Ulama mazhab-mazhab yang lainnya. Ya. Setengah daripada karangannya adalah kitab Ma'ani Al-Athar. Ini kitab ini dicetak ulang berkali-kali, dicetak berjilid-jilid, ya mungkin 10 jilidan, dan menjadi rujukan pula untuk para ulama-ulama yang datang kemudian, bukan saja mereka yang bermadzhab Hanafi tetapi juga mereka yang bermadzhab dengan mazhab selain mazhab Hanafi. Juga kitab beliau yang lainnya yang beliau karang adalah Risalah Bayan As-Sunnah, penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan As-Sunnah. Juga di antara karangan beliau adalah kitab Syarah Mushkil Ahadithir Rasul, Ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kurang difahami oleh sebagian orang. Kemudian di antara karangan beliau juga adalah Ahkamul Quran, buku yang membahas atau tafsir yang yang konsentrasi membahas tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Yang kelima, Al-Mahadir fi As-Sijillat dan lain sebagainya. Dan meninggal dunia ia di Mesir pada awal bulan Zulqa'dah tahun 321 Hijriyah bersamaan 933 Masehi rahimahullahu taala. Ini sekilas ya biografi tentang Imam Abu Ja'far At-Tahawi, penulis daripada Aqidah At-Tahawiyah, yang kemudian karena akidah ini beliau tulis, yang beliau riwayatkan dari imam-imam mazhab Hanafiyah, sehingga dinisbatkan kepada penulisnya. Dan ini banyak sekali beberapa kitab ya lebih terkenal dengan nama penulisnya daripada nama kitab itu sendiri. Misalnya Tafsir Ibnu Katsir. Apa nama asli Tafsir Ibnu Katsir? Ya, banyak yang tidak tahu, padahal nama aslinya adalah Tafsir Al-Qur'anil Azim. Kemudian Sahih Bukhari. Apa arti atau apa judul asli daripada Sahih Bukhari? Banyak yang tidak tahu. Ya, tetapi lebih terkenal dinisbatkan kepada penulisnya. Begitu juga dengan misalnya Tafsir At-Tabari, lebih terkenal penulisnya daripada kitabnya sendiri, sehingga dinisbatkan kepada Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala. Kemudian di halaman berikutnya adalah muqaddimah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Memuji kami akan Dia dan memohonkan oleh kami daripadanya akan pertolongan dan ampunan, dan menuntut oleh kami daripada Allah Ta'ala, maksudnya meminta, akan terpelihara daripada segala kejahatan diri kami dan daripada segala pekerjaan kami yang jahat. Ya, ini kalau di bahasa Arab kan bunyinya Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ini bahasa Arabnya. Ya, tapi beliau di sini tidak menyebutkan khutbah bahasa Arabnya, langsung menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu.
Barang siapa menunjuki akan dia oleh Allah Ta'ala, maka tiada ada yang menyesatkan baginya. Ya, ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, man yahdihillahu fala mudhillalah. Dan barang siapa menyesatkan ia akan dia, maka tiada ada yang menunjuki baginya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang sering kita dengar. Dan mudah-mudahan memberi rahmat serta membesarkan Allah Ta'ala akan penghulu kita, Nabi Muhammad, dan akan sekalian keluarganya dan sahabatnya. Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala mengajarkan kepada kita tentang ilmu terjemah yang paling baik, yaitu tidak hanya sekedar menerjemahkan lafaz, tetapi juga menerjemahkan makna daripada lafaz tersebut. Sebagian kita ketika menerjemahkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering hanya mengatakan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak sesederhana itu. Bahwa di sana ada makna apa itu salawat dan apa itu salam. Maka di sini Syekh tidak hanya sekedar mengatakan salawat serta salam, tapi mengatakan mudah-mudahan memberi rahmat serta membesarkan Allah Ta'ala akan penghulu kita. Maka Syekh berpendapat bahwa salawat dari Allah itu merupakan rahmat. Semoga Allah merahmati Nabi, semoga Allah bersalawat kepada Nabi, itu maknanya semoga Allah merahmati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada penafsiran lain, tapi ini adalah salah satu di antara dari sekian penafsiran ulama tentang apa yang dimaksud salawat Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abul Aliyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, mengatakan yang namanya salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu maknanya adalah thana'ullah fil mala'il a'la. Adalah sanjungan Allah terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan makhluk-makhluk Allah yang mulia yang ada di langit sana. Maka ini ada beberapa tafsiran tentang makna salawat. Tapi beliau memilih salawat di sini maknanya adalah rahmat ya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan memberi rahmat serta membesarkan Allah Ta'ala akan penghulu kita, yaitu Sayyiduna Nabi Muhammad dan akan sekalian keluarganya dan sahabatnya. Dan bahwasanya yang lebih benar perkataan itu, ini kalau diterjemahkan dari yang atas tadi, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian apa? Wassalatu wassalamu wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan bahwasanya yang lebih benar perkataan itu perkataan Allah Ta'ala. Ya, yang paling benar di antara perkataan yang ada adalah perkataan Allah Ta'ala. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Perkataan yang paling baik, yang paling benar adalah perkataan Allah Ta'ala. Tidak ada perkataan perkataan Allah itu yang batil. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan sama sekali yang ada di dalam Al-Quran ini. Dan yang lebih baik petunjuk itu, petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini kalau diterjemahkan, ya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk yang paling benar, petunjuk yang paling baik adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka petunjuk Nabi itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Tidak ada yang merugikan, bahkan semuanya menguntungkan umat manusia bagi yang ingin mengikutinya, bagi orang yang mau mematuhinya. Ya, karena syariat Nabi Muhammad ini langsung datang dari yang menciptakan kita, yang membuat kita, yang merakit kita. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa setiap mesin yaitu memiliki cara pakai yang berbeda antara satu mesin dengan mesin yang lainnya. Cara pemakaiannya itu berbeda, tidak sama. Maka mesin-mesin itu akan bisa digunakan dengan baik manakala cara pemakaiannya, cara perawatannya, ya, cara perbaikannya mengikuti aturan dari yang mengeluarkan dari mesin itu, HP, motor ataupun yang lainnya. Maka kita yang mengeluarkan kita, yang menciptakan kita adalah Allah Ta'ala.
Maka syariat dan undang-undang yang paling cocok dan yang paling tepat untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan adalah syariat yang datang dari yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jika ada yang membentur-benturkan antara syariat Nabi Muhammad dengan kepentingan manusia, dengan kepentingan ekonomi, dengan kepentingan politik, maka berarti dia belum beriman 100%, belum mengerti betul apa yang dimaksud dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu adalah utusan Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Ta'ala yang mendapatkan wahyu. Ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim taslima. Fala wa rabbik, demi Allah, ya, kata Allah Azza wa Jalla, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Allah, demi diriku, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka itu tidak akan dikatakan sebagai orang mukmin, ya, sampai mereka menjadikanmu sebagai penyelesai masalah, sebagai yang melerai pertikaian. Kemudian ketika dirimu telah menyelesaikan masalah, mengeluarkan putusan dan hukum, mereka tidak mendapati keberatan untuk menerimanya. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bahkan mereka tunduk dengan ketundukan yang 100%. Tidak ada keraguan. Ya. Maka tidak ada satupun di antara sekian banyak ajaran Allah Ta'ala yang merugikan manusia. Bahkan seluruhnya itu bermanfaat dan menguntungkan bagi kita semua. Bahkan dahulu, ya, Napoleon Bonaparte, ya, diceritakan pernah menjadikan undang-undang muamalat itu dari salah satu kitab mazhab Maliki. Ya, karena dia betul-betul meyakini bahwa tidak ada peraturan ekonomi yang akan menguntungkan dan akan membangkitkan nilai ekonomi kecuali undang-undang yang ada pada diri umat Islam. Ini orang kafir, Napoleon ini orang kafir, bukan orang Islam. Tetapi dia memperlakukan apa? Undang-undang umat Islam. Maka kalau ada orang yang mengatakan riba, jika kita berlepas diri dari riba, bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana ekonomi kita? Bagaimana usaha kita? Maka kita harus mengatakan bahwa setiap apa yang dilarang oleh syariat itu akan menguntungkan, akan memberikan manfaat untuk kita yang mau menjalani. Tetapi kalau ada orang yang masih ngeyel, masih ngotot untuk menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan riba, maka terserah. Ya, dia akan sengsara, bahkan akan diperangi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan fa'il lam taf'alu, jika kalian tidak mau berhenti dari riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau tidak mau berhenti dari riba, maka ya umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Syekh mengatakan, dan sejahat-jahat segala pekerjaan agama itu yang direka-reka atau bid'ah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, pekerjaan agama yang dianggap agama yang paling jelek, yang paling jahat adalah yang direka-reka, yaitu bid'ah. Perkara baru yang bukan termasuk agama tetapi diada-adakan, dianggap sebagai bentuk daripada melaksanakan agama. Dan tiap-tiap yang direka-reka pada agama itu bid'ah. Yang baru dalam agama dianggap agama itu termasuk daripada bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap sesat itu di dalam api neraka. Ini kalau diterjemahkan, ya, fa inna syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Adapun kemudian daripada itu, maka ketahui olehmu wahai mukallaf bahwasannya ilmu usuluddin itu semulia-mulia ilmu. Ilmu akidah itu semulia-mulia ilmu. Kalau ilmu akidah itu ada kalanya disebut dengan usuluddin, ada kalanya disebut dengan asy-syariah, ada kalanya disebut dengan al-fiqhul akbar, ada kalanya disebut dengan as-sunnah, ada kalanya disebut dengan apa? Ilmul kalam. Ada yang mengatakan ilmu kalam, tetapi penamaan akidah dengan ilmu kalam ini ditolak oleh
sejumlah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kenapa ilmu usuluddin, ilmu akidah ini menjadi ilmu yang paling mulia? Yang paling penting, yang paling tinggi nilainya, karena kemuliaan ilmu itu adalah ia dengan sebab mulia yang diketahui. Ini seperti yang saya sampaikan, fa inna syarafal ulumi bi syarafil ma'lum, bahwa ilmu itu akan dianggap mulia berbanding lurus dengan apa yang diketahui. Dan yang diketahui dalam ilmu akidah adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang lebih tinggi darinya, tidak ada yang lebih mulia darinya, sehingga ilmu ini adalah ilmu. Ya. Dan hajat sekalian, keperluan kita terhadap ilmu agama ini, terhadap ilmu akidah ini ada di atas keperluan kita, di atas keinginan kita, di atas hajat kita terhadap makan dan minum sekalipun. Karena orang tidak makan dan tidak minum akan berbahaya di dunia saja. Tidak makan dan tidak minum itu hanya berbahaya di dunia, paling mati. Tetapi kalau di akhirat, atau orang yang tidak makan tidak minum berbahaya di dunia. Jika dia tidak mendapatkan, paling dia mati kan? Tetapi apakah dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Kenapa kamu tidak makan dan tidak minum? Maka kita jawab, karena tidak dapat makan dan tidak dapat minum. Berbeda dengan orang yang mogok makan, sengaja tidak makan dan tidak minum, padahal ada makan dan minum. Ini berbeda masalah. Tetapi jika orang tidak kenal dengan masalah akidah, pondasi dasar agama kita, ini sangat berbahaya. Ini tidak hanya bermudarat di dunia, tetapi juga bermudarat di akhirat, membahayakan keselamatan seseorang yang jahil terhadap ilmu akidah. Kemudian, dan berkehendak mereka itu kepadanya lebih daripada kehendak mereka itu kepada makan dan minum. Karena bahwasanya tiada ada hidup bagi setelah, atau karena bahwasanya tiada ada hidup bagi segala hati dan tiada kesenangan baginya, melainkan dengan bahwa mengenal ia akan Tuhan yang menjadikannya. Orang yang merasakan hatinya hampa, merasakan hatinya miskin, merasa dirinya kesepian, merasa dirinya khawatir, gundah gulana, maka ketahuilah bahwasanya dia memerlukan gizi. Dia memerlukan yang namanya asupan, memerlukan vitamin untuk hatinya. Apa itu? Yaitu pengenalan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, Syekh mengatakan dan dengan segala namanya, mengenal Tuhan dan perbuatannya. Mengenal tidak ada bagi segala hati, tiada ada hidup bagi segala hati dan tiada kesenangan baginya, melainkan dengan bahwa mengenal ia akan Tuhan yang menjadikannya. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Dengan segala namanya dan sifatnya dan perbuatannya. Kita kenal Allah itu dengan mempelajari asma wa sifat. Apa sifat-sifat Allah Ta'ala itu? Apa nama-nama Allah Ta'ala itu? Bagaimana kebiasaan Allah jika menghadapi orang yang tidak patuh kepadanya? Bagaimana kebiasaan Allah jika menghadapi orang yang patuh kepadanya? Maka kita semakin mengerti kepada Allah, semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin takut. Kita akan semakin apa? Semakin takut. Saya sering mencontohkan, Allah itu akan semakin membuat orang takut. Saya sering mengibaratkan dengan orang yang baru pertama kali datang ke suatu tempat. Dan tempat tersebut adalah tempat yang ada jalan di tempat tersebut yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Karena banyak penyamunnya, banyak tukang begalnya. Tetapi karena orang itu baru datang dari luar daerah, dia melewati jalan yang ditakuti oleh penduduk setempat itu biasa-biasa saja, merasa dirinya tidak berdosa, merasa dirinya tidak akan mendapatkan bahaya sama sekali, karena dia anggap itu jalan pada umumnya, namanya jalan biasa dilalui oleh banyak orang.
Tetapi kenyataannya daerah tersebut atau tempat tersebut atau jalan itu merupakan jalan yang ditakuti oleh banyak orang. Karena banyak penyamun, banyak tukang begal. Hanya kemudian ketika dia lewat sebelum dia tidak mendapatkan bahaya, tidak ada yang begal, itu cuma nasibnya saja. Coba bayangkan kalau orang tersebut ya dikasih tahu, diberitahu, wahai si A, Pak A, Anda ini berani-beraninya lewat di tempat di mana disitulah sarang tukang begal. Loh, jalan mana? Jalan mana? Memang ada. Jalan yang biasa Anda lalui itu sering terjadi pembegalan. Sering terjadi apa? Pembegalan. Sering terjadi pencurian, bahkan mungkin pembunuhan, naudzubillah. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, ada orang bersama-sama, 2 orang pakai sepeda motor, kemudian dicegatlah oleh kawanan perampok dan begal. Lalu akhirnya motor mereka pun diambil oleh mereka, dan hampir-hampir mereka dibunuh, tapi alhamdulillah selamat. Ya. Selama ini saya lewat jalan itu aman-aman saja. Ya, berarti saya sedang apa? Dia akan mengatakan saya sedang nasib, tidak sedang dibegal. Coba setelah mendapatkan berita yang tidak enak itu, kira-kira orang ketika lewat tempat tersebut akan merasa nyaman atau akan takut? Akan merasa takut. Kenapa? Karena dia sudah mengantongi berbagai informasi tentang hakikat dari jalan yang biasa dia lewati itu. Demikian juga dengan orang manusia ketika mengenal Allah. Ketika belum mengenal Allah, biasa maksiat, biasa berbuat dosa, biasa tidak melakukan perintah Allah. Tapi ketika orang semakin tahu, dekat dengan Allah, mengetahui kebiasaan Allah, menghadapi orang-orang dosa, menghadapi orang-orang yang bermaksiat, ya dia akan semakin takut. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama, orang yang memiliki ilmu. Dan jalan bagi salaf, sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in lebih sejahtera. Nah, jalan mengetahui Allah itu banyak sekali. Ya, yang ditawarkan oleh banyak orang. Banyak orang menawarkan berbagai metode mengenal Allah. Berbagai jalan untuk dekat dengan Allah. Tapi ketahuilah bahwa di antara jalan-jalan yang sekian banyak ditawarkan oleh makhluk, maka ketahuilah bahwa jalan salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in lebih sejahtera, lebih selamat, lebih bermanfaat dan lebih berfaedah. Ya, ini pentingnya kita belajar akidah dari sumber aslinya, yaitu apa yang ditafsirkan, yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun orang yang belajar akidah tanpa mengetahui jalan yang ditempuh oleh para sahabat, lebih mengedepankan akalnya, lebih mengedepankan syekhnya, mursyidnya, maka ini hati-hati. Ya, bisa orang terjerumus kepada kesesatan. Karena barang yang ada padanya selamat daripada menentukan makna yang barangkali tiada menghendaki akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini paling faham, paling mengerti jalan dan maksud daripada apa yang Allah turunkan. Jadi sahabat ini menafsirkan kepada kita tentang apa yang Allah turunkan, Al-Qur'annya dan As-Sunnahnya. Allah paling tahu. Atau sahabat ini paling tahu karena mereka itu hidup di masa Al-Qur'an masih diturunkan. Mereka hidup di masa bahasa Arab masih murni, tidak bercampur baur dengan bahasa-bahasa asing. Ya, karena pada kenyataannya orang sesat itu, kata sebagian ulama, lebih dipengaruhi atau lebih disebabkan oleh kebodohan dan kejahilan mereka terhadap bahasa Arab. Ya, bodoh terhadap bahasa Arab itu banyak sekali menyebabkan orang tersesat. Ya, saya sering mencontohkan misalnya masalah mudzakkar dan muannas, masalah yang sangat ringan. Mudzakkar dan muannas. Mudzakkar ini laki-laki, menunjukkan laki-laki, muannas ini menunjukkan perempuan. Dalam bahasa Arab secara umum, mudzakkar itu atau muannas itu ditandai dengan tak marbutah. Ya, lebih ditandai dengan tak marbutah. Misalnya muslim ini laki-laki, perempuan muslimatun.
Ya, misalnya fakirun. Ini laki-laki, orang fakir laki-laki. Kalau fakir perempuan, fakiratun. Kemudian apa lagi? Misalnya ghaniyun. Orang kaya, laki-laki. Perempuannya ghaniyat. Sekarang, zaujun. Nah, masuk ke kata-kata zaujun. Zaujun laki-laki atau perempuan? Zaujun banyak orang memahami laki-laki. Perempuannya apa? Zaujatun. Ya, pasangan laki-laki zaujun, pasangan perempuan zaujatun. Baik, ketemu? Kemudian ketika membaca firman Allah Ta'ala, ya, udkhul anta wa zaujukal jannah. Allah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, masuklah kamu dan zaujuka. Dan zauj. Zaujmu berarti laki-laki. Berarti Nabi Adam ini homo. Ini adalah salah satu pemahaman dangkal terhadap bahasa Arab. Padahal zauj itu maknanya pasangan. Mau laki-laki perempuan itu apa namanya? Kata-katanya adalah zaujun. Ya, saya punya istri saya ini zaujun saya, zauji. Istri saya mengatakan kepada saya, kamu adalah zauji, pasangan saya. Ya, oleh karena itu tak marbutoh ini tidak mesti berlaku untuk laki-laki, berlaku untuk perempuan. Kadang-kadang berlaku juga untuk laki-laki. Ya, seperti Hamzah, Talhah. Ini kan nama laki-laki. Namun demikian pakainya apa? Tak marbutoh. Ada juga perempuan yang tidak pakai tak marbutoh. Zainabun, Zainabu, Hindun. Kemudian apalagi? Hamilun, wanita yang hamil. Murdi'un, wanita yang menyusui. Tidak pakai murdi'atun, tidak pakai hamilatun, tidak. Ya. Walaupun demikian tetap diarahkan kepada perempuan. Maka kejahilan terhadap bahasa ini menyebabkan kesesatan. Dan para sahabat masih terpelihara bahasanya. Sehingga ketika mereka memahami Al-Quran dan Sunnah, betul-betul memahami berdasarkan bahasa Arab yang masih murni. Ya. Dan mazhab mereka itu lebih baik karena mereka itu sebaik-baik kurun. Ya, ini sebab kenapa kita harus mengikuti sahabat. Karena pertama, mereka lebih faham terhadap apa yang Allah inginkan, terhadap apa yang Allah tafsirkan, apa yang Allah maksud dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka lebih mengetahui atau mereka itu hidup di masa kurun, ya, masa yang terbaik. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang setelahnya. Maka inilah kemudian menjadi menjadi patokan bagi kita kenapa kita harus mengikuti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi dan seri berikutnya.